Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya bapak-bapak ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasanya masih lancar ya Pak Bu? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Diki Diska Bastia dari pihak penyuluh untuk di Pakuan Wates, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Nah, maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk mengadakan sharing gitu Pak Bu ya, nggak ngajarin, nggak benar mau menggurui, tapi mau sekedar sharing mengenai komoditas yang utama di Pringsewu ini adalah padi gitu Pak Ibu sekalian. Nah, sebelumnya mau nanya nih Pak, kegiatannya di ladang gimana, lancar? Alhamdulillah. Jadi sekarang ini udah panen atau belum nih Pak bukan tadinya Pak? Sudah selesai panen. Udah panen ya. Jadi rencana untuk nanam lagi kapan Pak? Setelah lebaran. Habis Lebaran. Biasanya pengolahan tanah yang dilakukan sebelumnya pakai sapi apa diedit pakai mesin atau gimana ya Pak? Ini pakai edet. Nah, ada yang pakai sapi, ada yang pakai edet gitu ya, luar biasa. Jadi oke, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi tentang kehidupan kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, baik Bapak-Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai penyuluhan hari ini, saya mau tanya dulu. Biasanya itu kendala apa yang dialami pada padi-padi? Ibu silakan. Kena hama wereng, Pak. Hama wereng. Bapak, Saya sering lemas, Pak. yang lemes bapaknya apa padinya ini? Pak. Padinya. Padinya, kirain bapak puasa lemes-lemes gimana sih bapak ini? Padinya, Pak. Sering Oh, lemas. padinya sering lemes. Ada lagi? Ada, Gimana? padinya banyak yang kosong ya? Padinya banyak yang kosong. Nah, ini ada kaitannya dengan materi yang akan saya bawakan nih Bapak Ibu sekalian. Jadi, salah satunya akan saya bawakan adalah tentang serangan penyakit hawar daun pada tanaman padi. Nah, nanti kita akan jawab lebih lanjut, kita diskusi bareng-bareng, saya menyampaikan materi, ntar di akhir kita ada sesi diskusi. Oke Bapak Ibu sekalian, langsung kita masuk ke materi hari ini tentang pengendalian penyakit hawar daun pada tanaman padi. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu hawar daun Bapak Ibu sekalian? Tahu. Pasti asing ya Pak ya, Ya. kalau di telinga kita. Jadi hawar daun itu kalau dalam bahasa Jawanya itu Pak biasanya itu disebut leles apa kresek niku. Nggih, heeh. Jadi biasanya ngerti tuh anak kresek kalau leles Pak ya? Nggih, nah itu. Nah, ini bahasa pertanian itu disebut hawar daun Bapak Ibu sekalian. Nah, penyakit hawar daun itu disebabkan oleh bakteri. Jeneng bakteri niku wangel temen pun disebutnya bahasa Latin ceritanya iki. Lah iya ora iso ngomong. Jenenge bakteri Xanthomonas oryzae. Nah, oryzae niku bahasa untuk Latin untuk padi. Jadi, bakteri yang menyerang padi. Nah, ciri-ciri infeksi niki dia ini menyerang tanaman padi pada semua fase. Jadi dia bisa menyerang dari fase masih kecil sampai dewasa. Nanti efeknya bisa gagal panen segala macam gitu Pak Ibu. Jadi dari kecil dia udah bisa nyerang. Kita kadang nggak tahu tiba-tiba gedenya udah kosong, udah lemes, kering sebelum panen segala macam gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, hawar daun ini menyerang pada bagian daun. Biasanya pada bagian daun yang luka atau pada stomata. Nah, kalau pada tanaman itu pasti di daun ada stomata, itu tempat bernafasnya tanaman. Dia nyerangnya masuk ke situ bakterinya, Bu. Nah, efeknya tanaman menjadi mati karena gagal berfotosintesis. Nah, fotosintesis kan lewat daun, Bapak Ibu, dapat cahaya. Nah, kalau daunnya rusak, nggak bisa bereproduksi, nggak bisa ngasilin gabah. Yang kedua, nah itu tadi ada kaitannya tuh, jadi pengisian gabah itu tidak bisa sempurna. Makanya kadang banyak yang kopong. Persentasenya bisa sampai 50-70% kegagalan panen. Ini bahaya banget Pak Ibu sekalian. Nah, adewe ra ngerti cara ngendalikannya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, contoh tanaman padi yang kena penyakit hawar daun. Bisa dilihat ya Bapak Ibu sekalian, yang di sini yang gambar gede, padinya lemes, nggak tegak, nggak tegas, tumbuhnya nunduk, saking sopannya itu. Nah, kalau pada daunnya bisa kelihatan Bapak Ibu sekalian nih, daunnya kering. Keringnya di bagian ujung, dia membentuk V dari ujung ke tengah. Ada penyakit lain dari tengah ke ujung, beda bentuknya. Nah, kalau yang hawar daun dia dari ujung sampai tengah gini Bapak Ibu sekalian. Paham ya Bapak Ibu sekalian di sini? Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian saya akan jelasin gejala dan dampak dari penyakit hawar daun ini gimana sih kira-kira gitu. Nah,
Gejalanya ini nyerangnya pada macam-macam pada setiap fase, ada pada tanaman muda, tanaman remaja, sama tanaman tua. Nah, kalau nyerangnya pada tanaman yang masih muda, gejalanya tuh tanaman bakal layu dan mati. Nah, ini yang biasanya disebut dengan kresek atau leles dalam bahasa Jawa. Karena masih muda, kok dia udah nunduk, belum ada bulir padinya gitu, Bapak Ibu sekalian. Terus kalau nyerang pada tanaman dewasa tapi belum ada bulirnya, gejalanya daunnya berwarna keabu-abuan, lama-lama jadi kering. Nah, kalau menyerangnya pada fase pembungaan, udah mulai mau ngisi gabah, dia persentasenya tuh bisa bikin gabahnya banyak yang kopong. Yang saya bilang tadi di awal, dia bisa sampai 50-70% dari total panen itu dia kopong. Saking bahayanya penyakit ini tadi, Bapak Ibu sekalian. Nih, bisa dilihat lagi kan contohnya, daunnya kering tuh sampai bener-bener kering, nanti lama-lama dia bakal mati gitu Pak Ibu sekalian. Oke, untuk materi yang selanjutnya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit. Nah, yang pertama, yang paling utama, penyakit ini nyerang pada musim hujan Bapak Ibu sekalian. Karena penyakit ini bisa berkembang baik di kelembapan yang tinggi. Karena kalau kelembapan yang tinggi itu dapat mendukung berkembangnya bakteri. Jadi bakteri itu sangat suka dengan keadaan lembab. Makanya dari itu sering kejadiannya itu ada di musim hujan Bapak Ibu sekalian. Terus faktor yang satu lagi selain dari kelembapan itu kelebihan pupuk nitrogen. Ayo Bapak Ibu sekalian, tahu nggak pupuk nitrogen yang kayak gimana? Biasanya disebut pupuk mutiara. Kalau petani di sini saya pernah riset kemarin tuh datang ke warga, ternyata pupuk mutiara sebutannya kalau di sini. Nah, ternyata kalau kebanyakan pupuk nitrogen ini Bapak Ibu sekalian, tanamannya malah jadi rentan. Jadi cepat kena penyakit ini gitu. Nah, disarankan itu menggunakan dosis yang sesuai, nggak usah banyak-banyak tapi tepat, kemudian diimbangi dengan penggunaan pupuk kalium, yaitu pupuk yang warna merah Bapak Ibu sekalian. Nah, kita tadi udah tahu Bapak Ibu sekalian, gejalanya, ciri-cirinya, efeknya apa. Sekarang kita sama-sama diskusi belajar tentang cara pengendaliannya. Ada berbagai cara Bapak Ibu sekalian, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pengendalian dengan cara pemilihan varietas benih yang sehat. Jadi kita milih benih yang baik Bapak Ibu sekalian, jangan milih benih yang buruk, yaitu pilih benih yang tahan sama penyakit ini. Contohnya ini ada, contohnya adalah Intani 602 sama Impari 3. Dia benar-benar udah melewati proses hibridisasi, jadi dia tahan terhadap penyakit hawar daun. Udah pernah lihat Bapak Ibu yang kayak gini? Udah. Oh, udah. Udah ada yang pakai belum, Pak? Belum coba tapi Pak ya, karena harganya belum tahu Pak ya? Belum. Oke, nanti saya kasih tahu di akhir Pak ya. Ya. Nah, tadi yang pertama pengendaliannya dengan cara pemilihan varietas benih yang baik. Sekarang yang kedua dengan cara tanam. Nah, Bapak Ibu sekalian udah tahu belum cara tanam sistem jajar legowo? Belum. Masih biasa aja. Jadi masih tanamnya semua asal-asal gitu Bu ya, Pak ya. Nah, saya akan jelaskan ini tentang sistem tanam jajar legowo. Nah, sistem ini digunakan untuk mengurangi kelembapan serta mengurangi gesekan antar daun yang dapat menyebabkan penularan penyakit. Sistem ini juga menggunakan dalam pemeliharaan. Jadi jajar legowo ini Bapak Ibu sekalian, nggak semuanya dengan jarak tanam yang sama. Jadi disisakan ada jarak gitu, ada jarak di antara kita gitu, Ya, Pak. Biar mudah nyemprot juga Pak. Iya, yang penting Bapak yang di belakang nggak jauh sama jarak majemuknya gitu. Nah, saya akan kasih contoh gambarnya Bapak Ibu sekalian biar mudah dipahami. Nih, jajar legowo. Pasti pernah lihat Bapak-bapak. Pernah kan? Iya, pernah. Tapi belum pernah melaksanakan. Iya. Nah, gitu. Nah, di sini ada sistem jajar legowo 21 sama 41. Kalau 21 itu ada 2 baris tanaman, ada 1 parit. 2 baris tanaman, 1 parit. Nah, kalau yang 41 4 baris tanaman, 1 parit, 4 baris tanaman, 1 parit. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing Bapak Ibu sekalian. Sampai sini paham? Paham. Alhamdulillah aku masih paham. Lapar Bapak Ibu sekalian? Lapar. Snack panitia nanti tolong disiapkan. Panitianya emang ini kurang ajar Bu. Iya. Gak tahu diri bener Bu. Bapak Ibu sekalian, pengendalian yang selanjutnya yaitu dengan cara pemupukan. Seperti yang kita bahas di awal tadi, penyakit ini rentan menyerang kalau kebanyakan pupuk nitrogen, pupuk mutiara. Nah, biasanya Bapak pasti kan angger mupuk ngincar-luncar ngake. Iya. Sebar. Orang sayang duit Pak, eman banget. Nah, kemudian dianjurkan biar penyakit ini nggak nyerang itu diimbangi dengan pemupukan pupuk kalium sewarna abang Pak. Itu sewarna abang itu dicampur niku. Nah, terus nitrogennya nggak usah kakek sesuai dosis anjuran.
Nah, contoh pupuknya seperti dulu Bapak Ibu sekalian kene gambar ya. Nah, pupuk urea iki pasti sering tinggu, pupuk mutiara nggih. Nggih. Pupuk mutiara. Nah, iki biasanya Bapak iki pasti nguncang-uncangke, wah, okeh banget rasane duit. Sak penake dhewe. Lali, nangger kakean nitrogen iki bakal nyebabke ngerusak tanaman karena panas Bapak Ibu sekalian pupukku. Nah, diimbangi dengan penggunaan pupuk kalium atau pupuk KCl, biasanya disebut ya Pak Ibu sekalian, ini bisa mengendalikan penyakit hawar daun. Gitu Bapak Ibu sekalian. Untuk pengendalian yang selanjutnya adalah sanitasi lingkungan. Sanitasi itu adalah membersihkan Bapak Ibu sekalian. Jadi bersihin. Nah, ngoret kuwi jenenge nek kene ya Pak Ibu sekalian. Jeneng ampun aku Jawa niku ora lancar ya Pak. Nah, selanjutnya adalah sanitasi lingkungan, membersihkan gulma di bagian lahan, di bagian parit itu semua bersih. Karena kalau rumputnya masih ada itu bisa jadi tempat penyakit sama sarangnya hama Ibu. Nah, contohnya ini. Cara pengendaliannya secara untuk penyiangan ataupun sanitasi lingkungan bisa secara mekanis, pakai tangan cabutin Bu ya. Cabutin manual pakai tangan, terus bisa juga pakai alat. Ada alatnya Ada nah, Bu, ya. alatnya. Ada demaka belum di sini alatnya? Belum, Belum. masih dikorek tangan gatul. Tangan cabutin luar biasa. Ngerasa-rasa kok itu. Buku bima. Pakai gatul, Ngerasa Pak. iklan iki. Oke, jadi masih manual Bu ya? Iya, masih pakai manual. tangan Bapak ya. Tangan. Oke. Nah, tadi saya sudah jelaskan beberapa cara untuk pengendalian. Nah, pasti Bapak Ibu pernah dengar peribahasa lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya kan Bapak Ibu sekalian? Nah, jika serangan hama tadi sudah terjadi, maka kita bisa lakukan salah satu dari keempat tadi pengendalian. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita melaksanakan pencegahan biar penyakit hawar daun ini tidak menyerang. Nah, beberapa cara pencegahannya secara preventif adalah sebagai berikut. Yang pertama tuh tetap memilih bahan atau benih yang berkualitas atau tahan penyakit. Nah, ini termasuk tindakan preventif. Sebelum nanam kita udah milih duluan tuh Bapak Ibu sekalian. Pilih benih yang memang tahan sama penyakit hawar daun. Walaupun harganya mahal ya Pak ya. Harganya memang agak mahal Ibu. Emang Iya. kalau kita mau kualitas baik itu memang harus mahal. Ada harga, ada barang, Bapak Ibu Terus sekalian. Kendel. Duitnya rakur butuku nih berjuwe Pak. Betul. Nah, terus yang keloro niki pemeliharaan rutin. Jadi ojo mung kayak ditandur ditinggal. Habis ditanam ditinggal nggak pernah dipelihara terus menerus minimal tuh seminggu sekali. Seminggu sekali kita pemeliharaan rutin ya. Kalau paritnya mampet airnya ataupun nggak ada airnya ya gimana, irigasinya dibenerin. Terus kalau rumputnya banyak ya dicabutin ya. Terus yang terakhir itu pencegahannya adalah hindari tanaman dari naungan. Naungan itu misalnya ada pohon ya Bapak Ibu sekalian, keiupan. Karena iup. Nah, karena tanaman padi ini butuh cahaya penuh untuk proses fotosintesis dan reproduksinya. Jadi kalau bisa jangan sampai ada naungan. Kalau bisa ada pohon, ranting-ranting pohon nutupin sampai ngiupi ya Bu ya. Ngiupi tanaman itu ditebang. Pokoknya harus kena sinar matahari langsung. Nah, kalau kena sinar matahari langsung, otomatis kan nggak terlalu lembab. Jadi penyakit hawar daun nggak menempel gitu ya Bu sekalian. Lah selesai ternyata PowerPoint-nya. Sampai sini alhamdulillah Bu ya bisa nangkap Mbak Bu ya. Insya Allah nih. Jadi sebelum kita lanjut ke tahap diskusi, kita akan bagikan snack. Nih dari panitianya udah siap-siap di belakang sana Bapak Ibu sekalian. Pasti udah haus sama ini. Saya juga haus nih Bapak Ibu. Lapar. Mau nasi padang apa nasi apa nih Pak? Sasae Pak. Banyak request saya. Ya udah, sekian dulu dari presentasi saya. Kita istirahat dulu, isoma. Terus habis itu kita nanti lanjut untuk diskusi Bapak Ibu sekalian. Ya, ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu sekalian, kita buka sistem diskusi. Satu persatu angkat tangannya, sebutkan nama, terus ntar pertanyaannya ya Bapak Ibu sekalian. Oke, silakan yang bertanya. Saya Pak, Ya Ibu, silakan namanya Bu. nama saya Ibu Tri. Ibu Tri. Saya mau nanya, pengendalian yang paling baik itu yang gimana Pak? Pengendalian yang paling baik ya Bu ya. Oke, Ya. terima kasih. Oke, saya izin menjawab Bapak Ibu sekalian untuk pertanyaan dari Ibu Tri mengenai pengendalian mana yang paling baik. Ada dua di sini Ibu. Jadi yang pertama, kita memilih benih yang tahan penyakit tadi Ibu. Oh iya. Pertama kita beli benih itu, yang kedua kita pakai sistem tanam jajar legowo. Karena kan yang lebih baik itu mencegah, bukan ketika udah kena Iya, terus baru kita obat pakai obat. pestisida. Waduh Bu, itu jangan, bahaya sekali buat kesehatan kita kan. Nah, tadi itu yang pertama, kita beli benih yang memang tahan penyakit. Yang kedua, kita pakai sistem tanam jajar legowo. Karena kalau jajar legowo itu kan dia ada sekatnya, jadi memungkinkan untuk nggak lembab. Jadi ada rongga antar tanaman biar bisa nggak lembab gitu Ibu, nggak bersentuhan. Hawa ya. Daunnya ntar nggak bersentuhan, misalnya kena penyakit, ntar nggak bakal nularin gitu. Juga memudahkan pemeliharaan.
Kalau ada paritnya kan kita enak kalau mau pupuk, mau sanitasi segala macam Bapak Ibu sekalian. Terjawab ya Bu ya? Ya. Terima kasih untuk Ibu Tri atas pertanyaan. Nanti jawabannya dapat hadiah Bu di belakang ya Bu. Alhamdulillah. Oke, yang selanjutnya ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Saya Pak. Oke, silakan kepada Bapak. Pertanyaannya apa? Nama Namanya dulu. Ya, perkenalan nama saya Pak Paiman. Pak Paiman. Baik, saya Pak. saya ingin tanya Pak, Ya, kenapa silakan. harus jajar legowo bukannya malah nggak boros lahan? Oh, kenapa pakai sistem jajar legowo padahal itu bisa boros lahan gitu, Pak ya? Iya, ya, maksudnya seperti itu Pak. Oke, saya jawab di sini Bapak Paiman. Ya, Oke, kenapa kita pakai jajar legowo? Padahal itu bisa boros lahan, maksudnya kan ada paritnya Iya. gitu. Lahannya udah sempit, kenapa pakai jajar legowo? Alah, hasil ntar tambah sedikit gitu Pak ya logikanya. Iya. Bagus sekali pertanyaan dari Bapak Paiman. Izin saya untuk menjawab. Tadi untuk jajar legowo Bapak Ibu sekalian ada dua ya. Ada yang 21, ada yang 41. Kenapa kita pakai jajar legowo nggak pakai yang lain sistemnya ataupun nggak usah pakai jajar legowo? Yang pertama, kalau pakai jajar legowo itu ada sekat, ada parit di antara tanaman padi, itu bisa mengurangi kelembapan. Kalau ingat di materi awal tadi, kalau penyakit ini berkembang baik pada kelembapan yang tinggi. Ya gampang menular juga ya. Yang kedua, kalau ada paritnya seperti ini, daun-daun itu nggak saling menempel satu sama lain. Jadi kalau semisal kemungkinan buruknya ada yang terkena penyakit tawar daun, nggak menular Bapak Ibu. Karena penyakit ini nular. Kalau daunnya saling bersentuhan, ntar nular penyakitnya itu. Gitu Bapak Ibu sekalian. Terus kalau logikanya, kalau jajar legowo itu boros lahan. Sebenarnya tidak Bapak Ibu sekalian, di sini ada dua, bisa dipilih. Kalau lahannya sempit, kita pakai yang 4-1. Jadi 4 baris padi ada 1 parit. Jadi kan tetap terhitung banyak dapatnya. Kalau lahannya luas, kayak punya Bapak Supono yang di belakang itu, lahannya luas banget. Saya kemarin kan udah ngobrol banyak sama Bapak itu. Kalau yang luas banget, Iya. itu pakai yang 21. Nah, ini kenapa pakai jajar legowo itu boros? Itu salah banget Bapak pemikiran yang boros itu. Karena kalau dikasih jajar legowo ada paritnya malah justru meningkatkan produktivitas. Malah kalau Menjauhkan hama. hama, serangan hama nggak nular, penyakit tawar daun tadi nggak nular, malah panennya bisa lebih banyak Bapak Ibu sekalian. Makanya ragu mikir dipupuk ya toh Pak. Kabeh dipupuk tapi orang mikir dosisnya salah. ya karpe men panennya apik Pak. Wah, ya ora apa-apa nak duitnya akeh ya aku ra iso nyalahne Pak. Nah, iki sistem sing apik, sing bagus nggo diterapke nak untuk menghindari penyakit tawar daun itu sistem jajar legowo. Jadi kita mindsetnya dirubah bahwasannya kalau jajar legowo itu boros lahan, tidak Pak. Justru malah meningkatkan produktivitas. Terjawab Bapak Paiman? Ya puas Pak. Puas, Ngerti. alhamdulillah. Semoga nanti kita bisa laksanakan di lapangan Bapak ya, kita coba. Nanti Iya. habis lebaran kita tanam bareng-bareng ya Bapak Ibu sekalian. Nah, oke, satu pertanyaan lagi deh, satu termin lagi saya buka untuk diskusi kita pada hari ini. Silakan yang ingin bertanya. Saya Pak. Oke, silakan Bapak. Namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Moko Pak. Ya, Ya, silakan. saya mau bertanya, kira-kira harga bibit padi yang unggul itu terjangkau nggak dengan dompet kami gitu loh Pak? Oh iya, jadi terjangkau apa enggak di dompet gitu Pak Iya. ya. Ada lagi? Sekalian Iya, nih. Belinya di mana, Pak? Belinya di mana? Iya. Oke, ini kayak Upin Ipin ya pertanyaannya berdua gitu sekaligus. Oke, saya coba langsung jawab. Untuk benih unggul Intanin 602 sama Impari 3 ini insya Allah terjangkau banget di dompet para petani. Memang beda kalau sama yang reguler Pak, yang dia masih nggak tahan agak lebih dikit lah ya 10.000, 20.000 lah, masa nggak iso lah ngukoni kuota mendino iso lah Pak. Iya. Gue Facebookan, gue Instagraman kan Itu iso. berpengaruh nggak sama lahannya Pak? Kalau benih itu malah nggak berpengaruh Bu. Jadi kalau semakin bagus ya malah bagus gitu, nggak berpengaruh apa ke tanahnya bagaimana, tidak Bu. Jadi kalau lanjut tadi ke pertanyaan Bapak satunya yang baju hijau, dapatnya di mana? Nah, kalau untuk di sini saya riset kemarin sama teman-teman penyuluh itu memang belum ada di sini. Tapi insya Allah akan kami sediakan, kami carikan, nanti kami bekerja sama Pak Kepala Desa, kami sediakan di BUMDes. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa beli di BUMDes biar lebih mudah gitu. Gak usah cari jauh-jauh. Jadi kita bisa sama-sama kita coba nanam yang tahan penyakit ini, yang hasilnya gimana, terus kita kombinasikan sama sistem jajar legowo. Insya Allah Pak, kita coba biar nggak gagal panen terus, biar panennya bisa 100%. Amin. Amin. Ya. Bisa dinego nggak harganya itu Pak? Ibu-ibu emang takon
kalau tanya itu diskon, nego. Karena harus ada yang lainnya yang harus dibeli Pak. Iya, kalau ibu-ibu tuh mikir dapur ya Bu Iya, sekalian. dapur. Oke, kalau masalah harga nanti bisa dibicarakan sama Pak Kepala Desa, Pak ya. Iya. Bisa kontak, bisa diskon nanti Kepala Desa. Pengennya Iya. seperti itu, Pak. Pengennya seperti itu, Pak Kepala Desa, dengerin Pak. Suruh minta diskon ini ya. Insya Allah kita doakan, kita berusaha sama-sama Bapak Ibu sekalian untuk Pekon Wates ini biar hasil padinya tuh melimpah ruah. Amin. Jadi bisa nggak gagal panen terus gara-gara penyakit ini. Jadi cukup sekian penyuluhan hari ini dari saya. Semoga ilmunya sangat bermanfaat. Di sini sekali lagi saya tidak menggurui, kita sama-sama belajar untuk Pekon Wates ini yang lebih baik. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.